Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, para jemaah dan pengurus Masjid An-Nur Desa Sukodadi Paiton. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat hidayahnya kita semua bisa dapat berkumpul dalam kajian rutin malam Rabu Masjid An-Nur dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumul qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kajian malam ini telah dihadiri dan dipimpin langsung oleh Gus Hadi dari Pondok Pesantren Mambal Ulum, dan alhamdulillah beliau sudah hadir. Baik, langsung saja mari kita buka kajian malam ini dengan pembacaan Ummul Quran ala hadiniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, langsung saja kajian tafsir Safinatun Najah pada Gus Hadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Kita pada hari ini masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melanjutkan keistiqomahan kita ini setiap minggu. Semoga keistiqomahan kita ini betul-betul dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan betul-betul dicatat oleh Allah sebagai orang yang man salaka thariqan, termasuk orang yang berusaha untuk meniti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sesuai janji Allah termasuk orang-orang yang perjalanannya menuju surga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sudah saat ini kita sudah masuk pada faslun a'darus sholati isnani. Faslun a'darus sholati isnani an-naumu wan nisyan. Fasal yang menjelaskan tentang udzur-udzurnya sholat itu ada dua. Dalam artian maksudnya udzurnya sholat di sini adalah kita tidak mendapatkan dosa, ya. Kita tidak mendapatkan dosa ketika kita melaksanakan sholat berada di luar waktunya. Jadi misalnya kasarannya, bahasa kasarnya itu melakukan sholat qadha karena meninggalkan sholat, kita itu tidak mendapatkan dosa. Dianggap tidak meninggalkan sholat secara sengaja. Apa dua hal itu yang menyebabkan udzur-udzurnya sholat atau kita boleh melaksanakan sholat di luar waktu sholat? Oleh Kiai Musannif dikatakan ada dua. Yang pertama adalah tidur, yang kedua adalah lupa. Tidur yang bagaimana yang
menyebabkan kita tidak dosa melaksanakan sholat di luar waktu sholat. Melaksanakan sholat duhur di luar waktu sholat duhur. Tidur yang seperti apa yang tidak menyebabkan dosa? Oleh Kiai Musannif diceritakan, tidur yang pertama sebelum masuk waktu sholat subuh misalnya ya. Jadi kita tidur di tengah malam sebelum waktu sholat subuh. Atau sudah masuk sholat subuh. Jadi sudah adzan, kita baru tidur. Hal yang seperti itu boleh-boleh saja asal memiliki keyakinan atau persangkaan. Kalau di dalam kitab bahasanya dzon itu berarti 50% sampai 70%. Memiliki sebuah keyakinan 50% sampai 70% dia akan bangun sebelum waktu sholat habis. Jadi dia misalnya tidur jam 3 malam. Tidur jam 3 malam atau tidur jam setengah 5. Sudah adzan. Sudah adzan terus tertidur. Tetapi tidurnya tadi itu memiliki sebuah keyakinan kalau nanti saya jam 5 akan bangun. Maka tidur yang seperti itu diperbolehkan, dan jika saja ternyata terlewat, maksudnya tiba-tiba bangunnya jam 6, padahalnya sudah masang alarm HP 1, alarm jam beker 1, alarm istri 1, alarm semua dihidupkan. Jam 5 ternyata belum bangun karena sudah terlanjur lelah atau bagaimana, tetapi memiliki sebuah keyakinan jam 5 pasti bangun. Lah, keyakinan jam 5 pasti bangun ini karena ada sudah kebiasaan tidur kita, kalau ada alarm pasti bangun. Ya, jadi bukan uji coba ini Mas Yan. Jadi sudah ada sebuah kebiasaan, kita kalau tidur pasang alarm, kok bunyi alarmnya pasti tidur. Pasti bangun. Lah ternyata suatu saat kita betul-betul lelah, alarm sudah dibunyikan dengan segala macamnya, ternyata tidak bangun. Akhirnya kita bangun jam 6, otomatis sholatnya kodok. Sholat suha katanya, bukan duha tapi suha. Subuh plus duha. Mau dikatakan duha memang waktunya di waktu duha, lah kok ada spionnya, jadi suha. Akhirnya melaksanakan waktu sholat subuh di luar waktunya. Maka orang yang seperti ini tidaklah mendapatkan dosa. Karena tadi dia sudah memiliki keyakinan dia akan bangun jam 5. Dan sudah ada bukti kalau dia itu tidur pasang alarm pasti bangun. Kemudian tidur yang bagaimana yang jika dosa, yang jika jika melakukannya itu malah mendapatkan dosa. Tidur jika kita itu sudah masuk waktu sholat, kemudian kita tidur. Tidurnya kita itu tadi tidak memiliki sebuah keyakinan akan bangun sebelum waktu sholat habis. Maka tidurnya itu dianggap tidur yang disengaja untuk meninggalkan sholat, dan ketika dia betul-betul meninggalkan sholat, maka dia mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat. Jadi dipilah-pilah, tidurnya tadi itu dipilah-pilah. Tidurnya tadi itu dipilah-pilah. Kemudian
juga dipilah-pilah, diperinci untuk masalah hukum segera melaksanakan qada atau tidak. Tadi kan ada dua tidur nih, yang satunya yakin bangun sebelum waktu sholat habis, yang satunya ya tidak yakin bangun sebelum waktu sholat habis. Maka yang pertama, yang yakin waktu yakin bangun sebelum sholat habis, tetapi realitanya dia itu terlewat, akhirnya sholat qada dan seterusnya, maka untuk kasus yang pertama itu la tajibu alaihi fauriyatul qada, dia tidak wajib segera melaksanakan qada. Dalam artian kok bangun-bangun sudah mepet berangkat kerja, maka ya sudah, monggo kalau memang mau berangkat kerja dulu berangkat kerja, nanti duhur waktu istirahat, sholat duhur plus qada subuh. Itu namanya tidak wajib segera melaksanakan qada. Kalau untuk kasus yang kedua, kasus yang dia tidur tetapi tidak yakin kalau dia akan bangun sebelum waktu sholat habis, maka dia kemudian ternyata realitanya dia itu melewati waktu sholat atau dalam arti mengkodok sholat, maka dia itu wajib mengkodok sholat secara segera. Jadi misalnya 6:30 dia bangun, mau berangkat kerja mepet atau tidak mepet, kalau bisa didahulukan mengkodok sholatnya terlebih dahulu, kemudian berangkat kerja. Itu pembagian daripada tidur yang boleh dan tidur yang tidak boleh. Kemudian udzur sholat yang kedua adalah disebabkan lupa. Disebabkan lupa. Orang yang lupa di dalam waktu sholat, kemudian tiba-tiba dia ingat, oh iya tadi saya belum sholat duhur. Misalnya dia ingat waktu sudah masuk sholat asar. Oh iya tadi saya ini lupa belum sholat duhur. Maka lupanya tadi di sini juga dibagi menjadi dua. Jika sesuatu hal yang menyebabkan dia lupa tadi itu adalah pekerjaan yang tidak diharamkan, maka lupanya tidak menyebabkan dosa. Tetapi jika lupanya tadi itu disebabkan dari sesuatu hal yang haram, yang tidak diperbolehkan, maka lupanya tadi itu mengantarkan kita terhadap melakukan sebuah dosa. Apa contoh perkara yang tidak menyebabkan dosa? Misal, masuk waktu duhur sudah masuk. Waktu duhur sudah masuk. Kemudian mungkin jika anak-anak santri itu mutolaah kitab, atau misalnya panjenengan sedang serius melakukan sebuah proyek besar, deadline-nya sudah mepet, akhirnya dia mau tidak mau harus fokus. Fokusnya tadi itu menyebabkan dia itu lupa kalau dia belum melaksanakan sholat duhur. Maka lupa yang seperti ini itu tidak menyebabkan atau tidak mendapatkan dosa. Fa innahu la itsma alaihi hina idin. Lah bagaimana dan orang yang seperti ini lupa yang disebabkan terlalu fokus melaksanakan pekerjaan tadi itu juga tidak wajib mengkodoi secara segera. Jadi dia bisa setelahnya sholat asar, bisa nanti di waktu sholat maghrib dan seterusnya.
Tetapi kemudian ketika lupanya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang dilarang. Contoh seperti halnya sedang fokus main judi online. Fokus ini, ingin mendapatkan petirnya kakek Zeus misalnya ya. Sudah fokus, megang HP, mulai dari jam 7 malam, masuk waktu sholat isya, ternyata sampai subuh baru selesai. Yo, mulai dari ceritanya penuh cerita, menang kalah, pokoknya endingnya subuh. Dia itu sibuk sesuatu hal yang haram. Atau dia itu disibukkan oleh perkara yang makruh. Bukan haram, tapi perkara yang makruh. Seperti contoh, sedang bermain sesuatu hal yang tidak ada taruhannya. Main domino, main remi, ya, main catur. Tapi tidak ada taruhannya, memang buat ngisi waktu kosong saja. Tetapi terlalu asik main. Akhirnya lupa dia itu belum sholat isya, subuh sudah masuk. Maka orang yang seperti ini itu dianggap lupa yang mendatangkan dosa. Sehingga ketika dia lupa karena kejadian ini, maka dia itu satu mendapatkan dosa karena dia telah meninggalkan sholat. Karena dia telah meninggalkan sholat. Dan oleh sebab itu, dia itu diwajibkan segera untuk mengqadai sholat yang dia tinggalkan tadi itu. Yang dia tinggalkan tadi itu. Itu daripada beberapa penjelasan tentang udzur sholat. Kemudian mungkin saya lanjutkan tentang syurutus sholati samaniyatun. Syarat-syaratnya sholat itu ada 8. Syarat-syaratnya sholat ini berbeda halnya dengan syarat wajibnya sholat. Kalau syarat wajibnya sholat itu ada 6. Seperti halnya Islam, baligh, berakal, suci dari hadas, kemudian suci dari haid dan janabah dan nifas, kemudian informasi tentang Islam nyampe ke dia, kemudian selamatnya panca indera. Untuk syarat yang ini adalah syarat sahnya mau melaksanakan sholat. Itu dikatakan ada 8. Yang pertama adalah toharatul hadasaini, suci dari 2 hadas. Ini kita sudah pernah kita bahas masalah sesuatu hal yang keluar dari 2 jalur pada bab perkara yang membatalkan wudu. Itu sudah kita bahas. Ya, mulai dari apa yang keluar dari jalan depan atau apa yang keluar dari jalan belakang, itu harus suci dari itu. Yang kedua, wat taharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makani. Harus suci dari najis baik di dalam pakaian, badan dan tempat. Pakaian itu bersangkutan meliputi apa yang kita pakai dan apa yang kita pegang atau apa yang kita bawa. Contoh yang kita pakai adalah baju. Ini harus suci dari najis. Kalau apa yang kita bawa itu semisal masalah surban atau apapun itu, yang surbannya tadi itu panjang misalnya, atau kalau panjenengan membawa benang, yang benangnya tadi itu panjang, ujungnya ada di tempat yang najis. Ya, sorbannya panjang, ujungnya berada di tempat yang najis. Ada di kandang, atau ada di kamar mandi, atau ada di mana.
itu harus suci dari itu juga. Jadi sucinya itu bukan hanya sekedar apa yang menempel, tetapi apa yang dibawa. Itu juga harus suci. Kemudian pada badan kita ya tidak ada darah, tidak ada sesuatu hal yang menjadi penghalang wudhu, tip X atau apapun, cat dan seterusnya. Tidak juga ada sesuatu hal yang dari najis, entah itu bekas daripada bekas daripada kotoran atau apapun, itu harus kita steril. Kemudian tempat itu ada ulama yang mengatakan asal tempat anggota sujud itu bersih, itu dianggap aman. Berarti tempat anggota sujud itu kan dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Itu suci, itu sudah dianggap aman. Dalam artian misalnya di bawah dada itu ternyata ada kotoran baru. Ada kotoran baru. Nah, maka itu tidak dipermasalahkan. Juga menjadi solutifnya juga menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan ketika kita sudah suci semua, badan sudah suci, pakaian sudah suci, tempat sudah suci. Tiba-tiba ada najis baru, yaitu kotoran cicak. Ya. Kita sedang tahiyat misalnya, tiba-tiba ada kotoran cicak itu jatuh di sarung kita misalnya. Dan kita tahu, ketika kotorannya tadi itu kering, maka segera kita singkirkan. Ya diselentik saja, disingkirkan saja begitu. Yang penting kita tidak melakukan sebuah gerakan yang melebihi 3 kali gerakan. Yang penting ke sana saja. Kita bersihkan sekaligus. Ketika basah, bagaimana? Kan kalau diselentik, otomatis malah pindah tempat. Di sarungnya itu bersih bisa jadi, tapi di tangannya malah ada. Maka bagaimana kalau keterjadian seperti itu? Biarkan saja dulu. Mau bagaimana lagi lawang kasusnya sudah basah. Ini ketika terjadi di pertengahan sholat. Kalau terjadi dari awal sholat, ya bersihkan dulu, Pak. Lalu masih belum masuk waktu sholat, ya masih belum melaksanakan sholat. Nah, itu bisa kita bersihkan dengan cara seperti itu. Kemudian syarat wajibnya sholat yang ketiga dari 8 syarat itu tadi adalah satrul aurat, menutupi aurat. Nanti di belakang itu akan dibahas tentang batasan-batasan auratnya. Cuman auratnya laki-laki maupun aurat perempuan yang terbuka ketika sholat akibat angin, misalnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha kan biasa di lapangan, misalnya begitu ya. Kemudian ada angin yang besar, kalau di Python kayaknya tidak mungkin, kalau di gending mungkin Mas Yan. Angin gending kan lumayan besar. Kemudian itu mengangkat sarung kita, anginnya itu besar mengangkat sarung kita bagi yang cowok misalnya. Itu bagaimana? Yo tangan kita langsung menahan atau langsung menutupinya. Lah kalau dibiarkan begitu saja, yo batal akhirnya. Tapi kalau segera kita tutupi, maka itu menyebabkan tidak batal. Itu berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Untuk batasannya nanti kita bahas di belakang, itu ada sendiri. Kemudian yang nomor 4, 1, 2, 3, 4. Yang nomor 4 istiqbalul kiblat, menghadap ke kiblat. Ini menurut mazhab Syafi'iyah yang enteng-enteng saja ya. Kalau kita sholat berada di kawasan Masjidil Haram, kelihatan bentuk Ka'bahnya, maka kita sholatnya harus betul-betul menghadap kepada bentuk Ka'bah atau Ainul Ka'bah.
Ka'bah bahasanya. Kalau di dalam kitab itu Ainul Ka'bah. Jika di luar Masjidil Haram, ya termasuk Indonesia juga. Jika di luar Masjidil Haram termasuk di Indonesia juga, maka cukup sholat menghadap ke arah kiblat saja. Ya, menghadap ke arah kiblat saja. Arahnya di mana? Adalah arah yang paling dekat daripada semua arah. Nanti kalau dijelaskan arah manapun repot. Kadung paham teori bumi itu bundar. Berarti kan ngadep timur ini kan nanti ketemu juga di barat. Ini kalau tidak diserasikan ngadepnya, sholat di Masjid An-Nur sangset nanti. Ada yang ngadep timur, ada yang ngadep barat. Kalau pas rukuk sama sujud yang bingung nanti itu kan. Arah yang paling dekat menuju arah kiblat. Di Indonesia, arah yang paling dekat adalah arah barat. Berbeda nanti di Madinah, itu nanti menghadapnya ke selatan, ada yang ke utara, ada yang ke timur. Yuk, kalau nanti disuruh ngadep barat semuanya, yuk kacau balau nanti malahan. Ya. Kalau di Indonesia, wis cukup menghadap kepada jihadul Ka'bah, arah Ka'bah. Nggak usah dalam artian nggak usah kaku harus Ainul Ka'bah gitu, nggak usah. Masjid sudah kadung bangun mewah, tiba-tiba ada orang yang ahli perhitungan datang mengatakan, wah ini kurang miring misalnya. Pas tiba-tiba disuruh bongkar lagi, bangun ulang lagi. Itu namanya mubadir, menyia-nyiakan harta. Akhirnya bagaimana? Ya sudah, menghadap ke arah barat saja, itu adalah jihadul Ka'bah. Tapi panjenengan mau mengikuti arah Ainul Ka'bah, ya enggak apa-apa. Bangunannya sudah jadi, ternyata tidak sesuai dengan Ainul Ka'bah, dengan bentuk Ka'bahnya, maka disesuaikan dengan cara softnya. Makanya biasanya kan ada yang miring begitu ya sholatnya. Bukan softnya ini bukan lurus begini, tapi miring ke sana. Itu boleh seperti itu. Jadi ya monggo, mau menghadap ke Ainul Ka'bah juga sah, mau menghadap jihadul Ka'bah juga sah. Mau menghadap ke jihadul Ka'bah juga sah. Selanjutnya adalah masuknya waktu sholat. Ya tidak sah, belum masuk waktu sholat duhur kok sudah niat sholat duhur, ya tidak sah. Harus tahu. Lah informasi masalah waktu sholat ini bagaimana? Itu diklasifikasikan baik secara yakin maupun secara dhonni. Yakinnya tadi itu lewat, kalau di Indonesia ya mungkin lewat adzan ya, karena semuanya sekarang itu sudah ada musola, ada masjid, di pelosok-pelosok juga sudah ada. Jadi kemungkinan pasti adzan itu ya ada di mana-mana. Kemudian atau sebatas dhon. Sebatas dhonnya tadi itu adalah panjenengan nginget-nginget waktunya saja. Saya itu kalau di Masjid An-Nur jam 12:05 itu sudah duhur. Ketepatan panjenengan itu berada di daerah yang tidak ada adzannya. Apakah mungkin? Mungkin saja. Saya pernah berada di salah satu daerah, saya tunggu adzannya itu tidak muncul-muncul. Akhirnya saya buka peta, karena ketika itu masih belum zaman-zaman Android, masih Symbian masih ya. Jadi masih HP Symbian begitu, belum Android. Akhirnya saya buka peta, wilayah ini masuk WIB apa WIT. Oh ternyata masuk WIB. Akhirnya saya telepon adik saya yang ada di Jawa ketika itu, saya telepon, tempatmu sudah sholat duhur apa belum? Oh sudah. Oh akhirnya saya melaksanakan sholat duhur saja. Lah ini adalah meyakini masuk waktu sholat dengan cara persangkaan. Kalau dengan cara yakin,
adalah dengan cara kita bersama mendengarkan azan. Itu dengan cara yakin. Tapi kalau sekarang itu enak kok, HP sudah ada, aplikasi azan itu kan sudah ada. Jadi bisa disetting di mana-mana, insya Allah pasti masuk waktu sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ilmu bifardiyatiha. Tahu apa-apa yang difardukan di dalam sholat. Jadi bukan hanya sekedar pokoknya sholat, gerakannya ini, tidak tahu kalau mana yang fardu dan mana yang sunnah. Nah, itu menjadi sebuah syarat kewajiban sholat. Kemudian yang selanjutnya, ketika sudah tahu apa-apa yang difardukan di dalam sholat, maka kita bersama itu harus meyakini yang fardu tetaplah fardu, yang sunnah tetaplah sunnah. Wa alla ya'taqida fardun min furudiha sunnatan, tidak meyakini perkara yang fardu itu menjadi sunnah. Misal panjenengan balik baca Fatihahnya panjenengan yakini sunnah, baca suratnya panjenengan yakini fardu. Nah ini salah sudah. Misal rukuknya panjenengan anggap itu sunnah, itu juga bermasalah. Sehingga kita harus mengetahui dulu mana-mana saja yang wajib untuk dilakukan. Kemudian yang terakhir daripada syaratnya sholat itu adalah ijtinabul mubtilat, yaitu menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat, ya seperti halnya berbicara di dalam sholat, seperti halnya terjadinya hadas kecil di dalam sholat, seperti halnya melakukan gerakan-gerakan yang melebihi 3 kali gerakan dan seterusnya. Gerakan-gerakan itu ada 2 Pak yang membatalkan sholat. 1, 3 kali gerakan yang terus menerus. Yang kedua, tidak sampai 3 kali gerakan tetapi dilakukan dengan cara yang sangat. Maksudnya membutuhkan tenaga yang besar. Contoh, ada sholat barisan yang pertama kosong. Panjenengan ada di barisan yang ketiga. Nah, sampean mau mengisi barisan yang sholat, di tengah sholat ini, sampean itu loncat. Mentang-mentang lomba, mentang-mentang menang loncat indah atau loncat apa begitu ya. Terus sampean loncat, ya, langsung di barisan pertama. Nah itu walaupun 1 kali gerakan, itu membatalkan sholat. Walaupun 1 kali gerakan, itu membatalkan sholat. Jadi yang sahnya bagaimana? Ya dilakukan secara sedengan. Ya step by step lah. 1 langkah berhenti, 1 langkah lagi berhenti, 1 langkah lagi berhenti. Dilakukan secara seperti itu, akhirnya dari 3 masuk sampai soft yang pertama. Itu mungkin untuk ahdasul isnen sampai pengertian aurat, batas-batasannya aurat, nanti biar dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, karena batasan aurat ini juga membutuhkan waktu yang panjang. Pembatasan aurat ini juga membutuhkan waktu yang panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan para jamaah. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan daripada bab a'dzarus sholati dan bab syartu wujubis sholat. Monggo bagi jamaah muslimin maupun muslimat yang ingin bertanya mengenai syarat-syarat sahnya sholat. Monggo waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketika kita di dalam sholat, seandainya kita ada yang lupa, entah lupa rokaat, entah lupa bacaan. Kalau bacaan mungkin kalau kita bisa sujud sahwi kalau seandainya ingat. Tapi kalau pada waktu kita lupa akan rokaat, itu kita harus melakukan apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menjadi syarat musafir, misalkan saya pergi keluar pulau, ada waktu sekitar 1 minggu. Nah, itu untuk musafir itu apakah hanya satu perjalanan itu yang kita bisa mengkodok sholatnya, atau ada berapa hari, 1 hari atau 2 hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama adalah permasalahan bagaimana kita itu lupa melaksanakan sesuatu hal di dalam sholat. Misalnya lupa bacaan atau lupa gerakan. Begini. Ketika kita, nanti dipilah-pilih itu Mas. Ketika kita itu ingatnya di dalam sholat, ketika kita itu ingatnya di dalam sholat, pada bacaan yang kiranya itu adalah wajib seperti halnya tahiyat atau Al-Fatihah, atau pada gerakan-gerakan yang wajib seperti halnya ruku, sujud, dan seterusnya, ketika kita ingatnya di dalam sholat, maka cukup menambah rokaat saja. Cukup menambah rokaat. Ketika nanti masalah hal-hal yang diganti dengan sujud sahwi, itu adalah sesuatu hal yang sifatnya sunnah abad. Misalnya kayak tahiyat awal, kita lupa. Sudah selesai rokaat kedua, sholat isya seharusnya langsung melaksanakan tahiyat awal, kemudian kita lupa langsung berdiri. Maka itu dicukupkan dengan cara kita mengganti sujud sahwi saja di akhir nanti. Ketika perilaku sunnah abad. Kalau itu permasalahan kalau ingatnya berada di dalam sholat. Jika ingatnya berada di luar sholat, ya, jika ingatnya berada di luar sholat dan kaitannya itu bukan pada niat, misalnya sudah selesai nih, Assalamualaikum warahmatullahi, sudah selesai, panjenengan baru ingat, oh iya, saya belum niat, maka ya harus ulang lagi sholatnya. Tapi kalau selainnya itu, misalnya saya sepertinya di rakaat kedua belum melaksanakan atau belum membaca surat Al-Fatihah, tapi sudah selesai, sudah wiritan, astagfirullahaladzim, subhanallah, sudah subhanallah, baru ingat, tadi di rakaat kedua saya belum baca Al-Fatihah. Maka bagaimana? Adalah kita tidak usah mengulangi lagi sholatnya. Karena apa? Karena sholatnya sudah dianggap selesai. Dalam artian kalau di dalam laporan sudah tutup buku. Sudah tutup buku, nanti tinggal, makanya pentingnya sholat sunnah itu adalah menambal kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat fardu. Misalnya kekurangan apa, ditambalilah dikit-dikit. Misalnya di dalam sholat fardu tumakninahnya tidak tumakninah betulan, karena sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, akhirnya disempurnakan dengan qobliyah dan ba'diyah. Seperti itu untuk masalah yang pertama. Kemudian untuk yang masalah yang kedua, permasalahan yang
masalah sholat qashar, apakah ini saya ambil selama 1 minggu full misalnya, karena perjalanannya 1 minggu, atau cukup sesuai batasan yang sudah ditetapkan. Di sini kita ngambil yang ihtiyat saja. Para ulama memberikan sebuah ketetapan, ketika memang perjalanan kita itu perjalanan yang bersifatnya pekerjaan, dan itu misalnya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada 3 hari, misalnya 1 minggu atau 1 bulan atau 6 bulan di lokasi yang sudah ditentukan. Maka bagaimana untuk sikapnya kita di dalam melaksanakan sholat qashar? Ihtiyatnya, pendapat yang paling hati-hati ialah kita boleh mengqashar sholat yang selama perjalanan saja. Ketika sudah sampai di lokasi, kita sudah tidak boleh melaksanakan qashar sholat. Kalau yang sedengan, pendapat yang sedengan itu adalah kita cuman diperbolehkan mengqashar sholat itu sampai hari ketiga saja. Sisanya sudah tidak diperbolehkan. Hal yang seperti itu berbeda dengan halnya orang yang melakukan studi banding, orang yang melakukan studi. Kayak anak pesantren begitu ya, dari Probolinggo, mondok mungkin di Surabaya, atau mondok di Sidoarjo, atau di Kediri, atau dimanapun lah, yang memperbolehkan untuk melaksanakan masa fatil qasri. Maka kembali kepada yang awal ihtiyatnya, dia itu diperbolehkan melaksanakan sholat qasarnya hanya pada waktu perjalanan itu saja. Selebihnya dia harus melaksanakan melaksanakan sholatnya dengan secara sempurna. Dan status dia di tempat dia itu bekerja yang lama atau di tempat dia itu pesantren, statusnya itu layaknya orang yang mukim. Dalam artian dia menjadi salah satu orang yang menggugurkan sholat Jumat. Masuk pada kategori 40 itu. Jadi masuk kategori 40 itu tadi. Kalau hanya sekedar pelesiran, misalnya kayak ziarah ke Bali itu kan 2 hari 3 malam. Misalnya pelesiran seperti itu, kemudian ketepatan ada sholat Jumat, kita sholat Jumat di situ, maka status kita itu bukan orang yang mukim. Dalam artian tidak menggugurkan kewajiban 40 orang itu. Jadi 40 orang itu harus harus asli daripada orang yang bertempat di daerah tersebut. Ketika kurang, maka nanti ya kalau pakai Syafi'iyah yang sahih, kalau kurang dari 40 ya bermasalah. Kalau pakai Syafi'iyah yang kaulnya santai-santai, di bawah 40 enggak apa-apa. Kan enggak bisa dipaksakan, misalnya kita berada di salah satu daerah perumahan, ada perumahan itu baru jadi dan baru terbentuk 30 orang saja. Berarti 30 kakak saja. Laki-lakinya cuma 30 orang saja, kan tidak sampai 40 berarti. Akhirnya, dan di perumahan itu dilaksanakan Jumat, karena Jumatan yang satunya jauh. Akhirnya di perumahan itu dilaksanakan Jumat, bagaimana tidak sampai 30? Maka ya sah-sah saja. Atau perumahannya itu sudah berjumlah 100 kakak, tetapi 50 kakaknya itu non-muslim, 50 kakaknya itu muslim. Dari 50 kakak, 20%-nya itu sedang melakukan pekerjaan di luar daerah. Nah, itu nanti dianggap sah saja. Itu ada pembagian perincian penjelasan dari para ulama tentang itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lainnya. Cek. Ada yang bertanya lagi, monggo. Satu pertanyaan lagi. Mungkin dari
Muslimah. Sudah tidak ada nggih? Monggo bisa ditutup dengan doa mawon Gus. Ya, mari kita tutup kajian pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dan barokah daripada apa yang kita kaji, dengan penutup dengan pembacaan Ummul Kitab dan Wal Asri 3 kali. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i mana wa salih wa jami'i mana wal masyayikh wa usuli wa furuz al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kitab Safinatun Najah malam ini selesai. Semoga kita mendapatkan barokah dari kitab Safinatun Najah dan juga barokah ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Hadi. Terima kasih dan sampai jumpa di kajian minggu depan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.